Thomas Trikasih Lembong, lahir 4 Maret 1971, lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 1994. Lalu setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura. Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Daiichi Securities Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000. Tom lahir dari pasangan Yohanes Lembong, Ong Jogi, seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yeti Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban. Tom menikah dengan Maria Francisca Wiharja pada tahun 2002 dan dikaruniai 2 orang anak. Tom dan keluarga merupakan penganut agama Katolik. Eddie Lembong merupakan adik dari Yohanes Lembong. Tom mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga berusia 10 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, Tom meneruskan SD serta SMP di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994. Pada tahun 2002, Tom Lembong menikah dengan Francisca Wiharja, yang akrab disapa Ciska, pada tahun 2002. Karir awal. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura. Pada periode 1999 hingga 2000, ia melanjutkan karirnya sebagai bankir investasi di Daiichi Securities Indonesia. Peran di sektor publik. Antara tahun 2000 hingga 2002, Tom menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. BPPN, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, bertugas merekapitulasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia pasca krisis keuangan Asia 1997. Kiprah di sektor swasta. Setelah perannya di BPPN, Tom bekerja di Varindo Investments dari 2002 hingga 2005. Pada tahun 2006, ia menjadi salah satu pendiri dan direktur utama perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama Kufat Management. Selain itu, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Geraha Layar Prima Tbk, Blitz Megaplex, dari 2012 hingga 2014. Kembali ke pemerintahan. Pada tahun 2013, Tom kembali ke pemerintahan sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi, dan melanjutkan peran tersebut selama masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Dalam debat keempat pemilu presiden, Pilpres, 2024 yang digelar pada 21 Januari 2024, nama Thomas Lembong menjadi sorotan. Dalam debat tersebut, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menuding bahwa cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mendapat contekan dari Thomas Lembong untuk menyampaikan pertanyaan dalam debat. Menanggapi pernyataan tersebut, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, justru mengungkit peran Thomas Lembong di era pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, Thomas pernah membantu menyusun teks pidato untuk Jokowi. Sebagai salah satu penulis pidato Presiden Joko Widodo, Thomas Lembong menyusun beberapa pidato yang mendapat perhatian dunia internasional. Salah satu pidato paling terkenal adalah Game of Thrones, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia 2018 di Bali. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengibaratkan kondisi ekonomi global dengan cerita dalam serial televisi Game of Thrones. Ia menyebutkan istilah-istilah ikonik seperti Winter is Coming, Great Houses, The Iron Throne, dan Evil Winter. Inisiatif dan penunjukan terbaru. Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang berbasis di Singapura, sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.